Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. H-1 Idul Fitri 1446 Hijriah tidak terlihat adanya antrean di gerbang tol Cikampek Utama, bahkan kondisi jalanan pun tampak lengang. Sementara itu, satu hari jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, jumlah penumpang di Terminal Purabaya terus meningkat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Rona, Marina, dan juga juru kamera Alan Indra di gerbang tol Cikampek Utama, serta Belinda Firda di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita ke gerbang tol Cikatama terlebih dahulu, ada Rona di sana. Rona, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik Febrian, kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau ramai lancar begitu ya. Bahkan tadi sempat juga di jam-jam tertentu pada pagi hari tadi, ini sempat terlihat lebih lengang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Di mana memang untuk pagi hari ini tadi pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini sempat ada pemberhentian terkait dengan rekayasa lalu lintas one way nasional. Yang mana ini sudah diresmikan penutupannya oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho bersama dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di kilometer 71 gerbang tol Cikampek Utama 2. Di mana memang ini artinya menandakan bahwa dua ruas ataupun dua jalur yang mengarah ke arah keluar dari Cikampek maupun yang masuk ke dalam Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama ini sudah berjalan dengan normal begitu ya. Jadi masyarakat ini bisa melintasi dari gerbang tol Jakarta Cikampek lagi apabila nantinya ingin masuk ke area Jakarta begitu. Dan memang untuk penutupan dari one way nasional ini dikarenakan memang jumlah dari arus pemudik maupun volume kendaraan hingga hari ini ternyata sudah menurun, yakni di angka di bawah 3.500-an kendaraan per jam, yang artinya ini masyarakat sudah bisa dengan leluasa untuk kembali atau keluar masuk lagi gerbang tol Cikampek Utama begitu. Nah, hal ini pun juga sudah diinformasikan tadi oleh Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Dodi Darjanto, yang mengatakan bahwa memang untuk penyelenggaraan rekayasa lalu lintas pada tahun ini bisa dikatakan berhasil dan juga lancar begitu ya, dibandingkan juga dengan tahun yang lalu, di mana untuk tahun ini masyarakat juga bisa untuk berlibur ataupun mengambil waktu untuk pulang kampung ini jauh-jauh hari sebelum hari Lebaran tiba. Karena memang perbedaannya tahun lalu dan tahun ini begitu Febrian, kalau tahun lalu memang hamin sekian hari ketika akan Lebaran ini baru masyarakat diperbolehkan ataupun adanya cuti begitu. Sedangkan untuk tahun ini sejak tanggal 21 Maret kemarin sudah ada cuti libur anak sekolah, kemudian juga ASN ini diperbolehkan untuk work from anywhere atau WFH. Hal ini pun yang membuat kendaraan di ruas jalan tol termasuk juga jalan tol Jakarta Cikampek ini menjadi mudah untuk diuraikan, dan untuk kepadatan-kepadatannya pun juga tidak terlalu signifikan seperti tahun kemarin begitu ya. Bahkan juga kami kemarin juga memantau dan juga terjun langsung. Kami berangkat dari arah Jakarta, kemudian kami juga mampir ke rest area 57 tol Jakarta Cikampek. Ini kami berjalan ke arah gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Ini kendaraan kami bisa melaju sekitar 60 hingga 80 km per jam, karena memang untuk kendaraan yang melaju di ruas tol ini diperbolehkan hingga 120 km per jam, namun tetap harus memperhatikan terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada begitu. Maka dari itu untuk one way maupun kontraflow pada hari ini sudah resmi ditiadakan begitu ya, termasuk untuk one way nasional yang mana ini dari kilometer 70 gerbang tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dan hingga pada hari ini juga masih sama kendaraan-kendaraan yang mendominasi untuk keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Ini adalah kendaraan roda 4 pribadi dengan adanya bus-bus pariwisata juga beberapa, dan juga truk-truk yang bermuatan kecil ataupun truk-truk yang sedang begitu ya. Karena untuk truk-truk yang bermuatan seperti bersumbu 3 dan juga membawa galian ini masih dilarang untuk melintasi area tol Trans Jawa, termasuk juga jalan tol Jakarta Cikampek, karena memang ini dikatakan akan rawan bagi pemudik yang lainnya. Dan memang untuk larangan bagi truk-truk yang dilarang melintasi daerah tol Trans Jawa ini sudah sesuai dengan SKB 3 Menteri, yakni Menteri Perhubungan, Polri, dan juga Menteri Pekerjaan Umum, yang mana sudah diterapkan sejak tanggal 24 Maret 2025
2025 kemarin hingga 8 April 2025 mendatang. Demikian, Febrian. Baik, terima kasih Rona. Kita sekarang menuju ke Terminal Purabaya Sidoarjo, ada Belinda di sana. Belinda, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada peningkatan penumpang yang signifikan? Febri dan pemirsa, selamat siang. Pantauan kami saat ini di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur masih ramai oleh pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman karena memang hal ini sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh pihak Terminal Purabaya bahwa puncak dari arus mudik di Terminal Purabaya ini terjadi selama 3 hari, mulai dari hari Jumat kemarin tanggal 28 hingga hari ini di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Dan memang peningkatan ini cukup signifikan setiap harinya, pemirsa. Kalau di hari Jumat ini menyentuh angka 45.000 penumpang, sementara kalau di hari Sabtu kemarin ini menyentuh angka lebih dari 46.000 penumpang ini. Namun kalau kita melihat pergerakan penumpang memang pagi hari ini tidak sebanyak 2 hari kemarin, dan hal ini juga tampak dari data yang diberikan oleh pihak Terminal Purabaya dari jam 12 malam hingga jam 7 pagi. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau di 2 hari kemarin ada belasan ribu, namun kalau pagi tadi masih di angka 7.000 penumpang. Dan kita masih menunggu update bagaimana peningkatan jumlah penumpang di Terminal Purabaya. Namun kalau kita melihat dari setiap bis yang keluar dari shelter keberangkatan, memang tampak hampir semua bis mayoritas ini penuh terisi penumpang dari berbagai jurusan memang yang dipilih oleh para penumpang. Ini ada beberapa jurusan favorit. Di antaranya ada ke Semarang, ini yang selalu penuh dan selalu ada penumpukan penumpang di shelter keberangkatan. Namun tidak perlu khawatir pemirsa, karena dari pihak Terminal Purabaya ini sudah menyediakan armada tambahan untuk mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, sehingga tidak ada penumpukan atau antrian yang cukup lama. Sehingga ketika ada tumpukan, bis datang langsung berangkat, ini yang menyebabkan tidak ada antrean di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara kalau kita melihat area tunggu yang berada di dalam shelter keberangkatan sebelum para penumpang ini menuju ke armada bisnya masing-masing, ini juga tampak antrian karena diberlakukan sistem scan barcode untuk memilah mana penumpang yang menggunakan armada bis antar kota dalam provinsi dan mana yang menggunakan antar kota antar provinsi. Beberapa jurusan favorit selain Semarang yang tadi saya sebutkan, ada juga ke Bojonegoro, kemudian ada ke Malang, ada juga ke daerah Probolinggo. Ini juga ramai dipadati oleh para pemudik yang hendak merayakan hari raya Lebaran pada esok hari, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2025. Sementara terus dihimbau oleh pihak Terminal Purabaya bahwa bagi para penumpang, karena ini arusnya masih cukup ramai di Terminal Purabaya, harap berhati-hati dengan calo dan juga menjaga barang bawaan Anda, karena calo meskipun sudah ditertibkan jauh-jauh hari sebelum arus mudik, namun masih juga berkeliaran, sehingga dihimbau para penumpang untuk melakukan pembayaran dengan 2 cara, yakni yang pertama melalui pembayaran online, karena sekarang juga sudah ada tiket yang dijual secara online. Yang kedua, ini melalui petugas bis yang berada di dalam bis ketika hendak berangkat ke tujuan masing-masing. Nah, juga kita akan memantau bagaimana pergerakan dari para penumpang ini, karena setiap harinya ada lebih dari 2.500 armada bis yang beroperasi. Kalau biasanya ini hanya 1.300, namun data terakhir yang kami terima ini ada lebih dari 2.500 armada bis yang beroperasi. Artinya ada peningkatan sekitar 1.200 armada bis yang diturunkan dari masing-masing PO untuk mengakomodir para pemudik. Sementara itu, untuk memastikan kenyamanan para pemudik, ini setiap harinya dilakukan ramcek untuk seluruh kendaraan, baik itu surat-surat. Pemudik tidak perlu khawatir untuk memilih armada bis dalam perjalanan menuju kampung halaman. Sementara demikian laporan arus mudik di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, kita akan memantau bagaimana situasi arus mudik di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek bersama rekan Minanti Rohanta berikut ini. Ya, saat ini saya sudah berada di rest area 57 Tol Jakarta Cikampek. Terlihat di sini antrian kendaraan masih terjadi karena memang rest area ini merupakan rest area dengan tipe A, yaitu memiliki fasilitas yang lengkap. Saat ini pun saya sudah di samping mobil. Kira-kira mau mudik kemana ya orangnya? Permisi Bapak Ibu, izin ya untuk tanya-tanya. Bapak Ibu mau mudik kemana ini?
ke Madura, Ke Madura. Waduh, jauh nih, dari mana nih Pak? dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan ke Madura berapa lama perjalanan? Kalau normal sih 14 jam, tapi kita berhenti-berhenti biasanya. Oke, Bapak rencana mau berhenti di mana untuk istirahat nanti? Di Semarang paling ya, biasanya Ya, Semarang. Pak. Lumayan nih Pak, perjalanan jauh ke Semarang pun sebenarnya masih lumayan lumayan jauh. Nanti ada asupan apa nih Pak untuk di perjalanan? Ya, tadi saya beli air mineral, terus ada makanan buat anak-anak ini, apa kentang, dan buat buka nantilah Oke, gitu. ini buat anak juga. Kalau Iya. untuk Bapak sendiri nanti menyetir apa nih asupannya Pak? Saya biasanya sedia permen. Nih ada permen saya beli tadi, permen apa? super nih, super Permen nih. super. Kenapa Bapak memilih permen super nih Pak? Ini bikin melek gitu ya, bikin melek. Rasanya asem, bikin melek. Jadi nyetirnya agak lumayan gak ngantuk lah Oke gitu. baik, karena Bapak bawa super, ada bantuan untuk mudik. Dari super meleknya jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, hati-hati di jalan, selamat sampai Madura ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi bagi pemudik yang mau mengarah ke tol Jakarta Cikampek dapat beristirahat di rest area 57. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih teman-teman atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi seputar mudik dalam Monitor Mudik Metro TV. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menentukan waktu mudik dan juga jalur yang aman. Saksikan terus Monitor Mudik Metro TV 2025 hanya di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.